Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Negeri 1 Gondang, tepatnya kelas 2 ini. Bagaimana kabar-kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Ada yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Oh ya, jadi berangkat semua ya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimohon untuk ketua kelas Mas Doni untuk memimpin doa. Silahkan Mas Doni untuk memimpin doa. Mulai. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran dengan tema hidup rukun dan dengan subtema yaitu hidup rukun di rumah, yang di dalam temanya tersebut terdapat 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu PPKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Nah, itu tadi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini dan menyampaikan tujuan pembelajarannya, Bapak minta satu orang untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Saya minta kepada Mas Doni untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang Bapak sampaikan yaitu bagaimana agar kerukunan dapat terjaga di rumah. Nah, silakan Mas Doni untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Benar sekali. Nah, memaklumi dan menghormati perbedaan pendapat yang ada. Nah, benar apa yang dikatakan Mas Doni tersebut. Jadi, kerukunan di rumah memang dapat terjaga dengan cara menghargai perbedaan pendapat. Jadi kita harus menerima baik itu dari orang tua, adik, dan kakak. Namun tidak hanya itu ya Mas Doni, masih ada banyak sekali cara. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan bersama keluarga daripada kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu menjaga perasaan seluruh anggota keluarga. Yang ketiga yaitu senantiasa berdiskusi bersama untuk memutuskan sesuatu untuk kepentingan bersama. Yang keempat yaitu saling tolong-menolong untuk semua anggota keluarga. Nah, jadi itu tadi beberapa cara agar kerukunan dapat terjaga di rumah dengan baik. Nah, baik, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajarannya ya, yang akan kita capai. Yang pertama yaitu dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan dalam teks tersebut dengan tepat. Yang kedua yaitu dengan diberikan cerita hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai dengan sila Pancasila di rumah dengan benar. Yang ketiga yaitu dengan diberikan teks tentang cerita hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menjelaskan makna ungkapan tersebut dalam kalimat yang santun. Yang keempat yaitu dengan diberikan cerita hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila di rumah dengan benar. Kemudian yang kelima yaitu dengan diberikan cerita hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila kelima Pancasila di rumah dengan benar. Untuk yang keenam yaitu dengan diberikan gambaran kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyebutkan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan bilangan 3 angka teliti. Kemudian yang ketujuh yaitu dengan diberikan lambang bilangan 3 angka, siswa dapat menuliskan cara membaca bilangan 3 angka teliti.
Jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ada 3 mata pelajaran, yaitu PPKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Untuk pada pertemuan kali ini kita mulai dulu dengan materi yang pertama, yaitu materi PPKN. Baik, untuk pelajaran yang pertama kita masuk ke mata pelajaran PPKN. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari pada pelajaran ini yaitu mengenai lambang negara dan sila Pancasila. Baik, jadi anak-anak, apakah ada yang tahu apa lambang negara Indonesia itu? Nah, benar. Jadi lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Selanjutnya, apakah ada yang tahu Pancasila itu ada berapa sila? Dan coba saya kepada Mas Doni saya tunjuk untuk menjawabnya. Benar sekali, Pancasila itu mempunyai 5 sila. Jadi benar apa yang telah dikatakan oleh Mas Doni bahwa Pancasila itu mempunyai 5 sila. Jadi Bapak di sini akan menjelaskan apa saja bunyi sila tersebut dan simbolnya. Tolong dicatat ya apabila perlu dicatat, dan karena ini juga materi pokok kita pada pertemuan kali ini. Baik, yang pertama, bintang melambangkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu rantai melambangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu pohon beringin, itu melambangkan prinsip persatuan Indonesia. Untuk yang keempat yaitu kepala banteng, itu melambangkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu padi dan kapas, itu melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi sila dan lambang serta bunyi setiap silanya ya. Nah, untuk lebih mengetahui tentang penerapan sila-sila Pancasila tersebut bisa dilihat di bacaan pada buku siswa, itu tepatnya halaman 40. Nah, di situ kan ada teks percakapan. Tolong dibaca, dan setelah membaca teks percakapan tersebut silahkan nanti menjawab teks percakapan tersebut, dijawab di kertas, kemudian dikumpulkan. Tolong buat Mas Ketua yaitu Mas Doni untuk mengumpulkan di meja saya ya nanti. Nah, itu tadi materi kita tentang lambang dan simbol-simbol Pancasila. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi pelajaran yang akan kita bahas yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Dalam materi bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita. Nah, di sini ada yang bisa jelaskan apa itu ungkapan, ajakan, perintah, penolakan, serta ciri-ciri kalimat tersebut. Oh, jadi tidak ada yang tahu ya. Baik, jadi Bapak di sini akan menjelaskan satu-satu. Tolong dicatat ya masing-masing agar tidak lupa saat ditanyakan nanti. Baik, jadi yang pertama yaitu kalimat ajakan. Jadi kalimat ajakan yaitu kalimat yang mengajak orang lain melakukan sesuatu, dan biasanya kalimat ajakan berakhir tanda seru atau pentung. Nah, untuk ciri kalimat ajakan tersebut terdapat kata ayo dan mari. Contohnya saja ya, ayo bermain basket, mari kita makan. Nah, itu tadi contoh dari kalimat ajakan.
Untuk yang kedua yaitu kalimat perintah. Jadi kalimat perintah yaitu kalimat yang digunakan untuk meminta atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Nah, ciri kalimat perintah biasanya diakhiri lah dan kan, dan biasanya diakhiri juga dengan tanda seru atau tanda pentung. Nah, contoh dari kalimat perintah itu misalnya saja, anak-anak keluarkanlah buku ujianmu, atau cucilah tanganmu sampai bersih. Nah, itu tadi contoh dari kalimat perintah. Untuk yang ketiga yaitu kalimat penolakan. Nah, di sini kalimat penolakan yaitu kalimat yang digunakan untuk menolak tawaran atau ajakan orang lain. Nah, ciri dari kalimat penolakan biasanya menggunakan kalimat maaf dan tidak, dan juga diucapkan dengan santun agar orang lain tidak tersinggung dan menjaga kerukunan. Nah, contoh dari kalimat penolakan ini yaitu misal saja, maaf Vivi, aku tidak bisa bermain denganmu karena aku akan membantu ibuku. Nah, itu tadi contoh kalimat penolakan dengan menggunakan kalimat yang santun tanpa menyinggung perasaan orang lain. Baik, nah itu tadi pengertian dari kalimat ajakan, perintah, penolakan. Nah, untuk lebih mengetahui dalam mengenai kalimat-kalimat tersebut, coba anak-anak kerjakan latihan soal pada buku siswa halaman 43. Nah, jika sudah, nanti tolong pekerjaan kalian dikasih ke ketua kelas agar nanti Mas Doni untuk kirim ke saya ya. Besok kalau ada pertemuan lagi, nanti Bapak kembalikan dan Bapak kasih nilai. Baik, sekarang kita memasuki materi yang ketiga sekaligus menutup materi-materi yang sebelumnya, yaitu materi yang ketiga yaitu mengenai pelajaran matematika. Nah, baik, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Bapak di dalam mata pelajaran matematika ini kali ini akan memberikan materi tentang bilangan cacah untuk anak-anakku semuanya. Jadi anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu bilangan cacah? Coba sekarang gantian yang perempuan. Coba Mbak Vivi untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Apa itu bilangan cacah? Bagaimana Mbak Vivi, tidak tahu? Oh ya, baik. Jadi Bapak akan menjelaskan apa itu bilangan cacah. Tolong kepada anak-anakku semuanya untuk dicatat dan agar tidak lupa untuk kedepannya. Jadi bilangan cacah yaitu himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0. Misalnya saja angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Untuk contoh bilangan cacah itu misalnya angka 191 dan 699. Nah, untuk penyebutan dari bilangan tersebut yaitu misal tadi angka 191 ya, maka angka 1 itu depan itu ratusan, untuk angka 9 nah itu puluhan, dan angka 1 belakang itu dinamakan satuan. Begitu juga untuk angka 699. Nah, itu tadi contoh dari bilangan cacah serta pengertian mudahnya. Baik, apabila sudah paham maka anak-anakku bisa membuka
buku pada halaman 45. Ya, di situ ada penjelasan agar lebih memahami tentang bilangan cacah tadi. Nah, setelah memahami, anak-anak juga bisa mengerjakan soal tepatnya di halaman 46. Jadi untuk tugas nanti dikerjakannya di kertas ya, kemudian dikumpulkan ke ketua kelas lagi. Mas Doni tolong nanti dikumpulkan di meja saya. Besok kalau ada pertemuan lagi, insya Allah saya bagikan lagi yang sudah ada nilai dan koreksinya. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak merasa senang? Baik, alhamdulillah. Kalau anak-anakku merasa senang, Bapak juga merasa senang. Jadi, apa yang anak-anak dapat dari pembelajaran kali ini? Coba Mas Fikri, apa yang didapat? Iya, benar sekali. Mengenai Pancasila dan lambangnya. Namun tidak hanya itu saja ya, Mas. Tadi mata pelajaran bahasa Indonesia juga dapat ilmu tentang kalimat perintah dan penolakan, dan beberapa contoh tadi di mata pelajaran matematika dapat matematika seperti pengertian bilangan cacah dan contoh-contohnya. Baik, itu tadi pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Apabila dalam penyampaian Bapak banyak kata-kata yang kurang berkenan, Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Baik, sebelum menutup kegiatan pembelajaran matematika pembelajaran pada hari ini, Bapak mohon maaf apabila ada kurang dalam penyampaian, dan saya minta kepada Mas Doni untuk menutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca bacaan Alhamdulillah. Pada Mas Doni untuk memulai berdoa, mulai. Amin. Sekian pembelajaran dari Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.